Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devani, NIM 171060228, Prodi Fisika. Saya akan membahas topik tentang hukum-hukum termodinamika, fungsi respon, dan besaran intensif dan ekstensif. Baiklah, mari kita mulai. Dalam termodinamika, kita akan mempelajari tentang tekanan, suhu, volume, energi, dan entropi. Hukum-hukum termodinamika, yang pertama ada hukum 0 termodinamika, yang kedua hukum 1 termodinamika, yang ketiga hukum 2 termodinamika, yang keempat hukum 3 termodinamika. Hukum 0 termodinamika. Jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Contohnya, sistem TA sama dengan sistem TB. Sistem TB sama dengan sistem TC. Ketiga sistem tersebut saling setimbang. Total energi pada sistem terisolasi adalah konstan, karena tidak ada pertukarannya kalor. Kesetimbangan terjadi didapat jika temperaturnya sama. Maka dapat dituliskan TA sama dengan TB sama dengan TC. Aplikasi hukum 0 termodinamika. Contohnya yang pertama, panas yang menyebabkan demam pada tubuh akan ditransfer ke dalam plester demam. Panas akan terus ditransfer dari tubuh ke plester demam hingga mencapai kesetimbangan termal. Hal inilah yang menyebabkan panas tubuh turun. Contoh yang kedua, mencampur air panas dengan air dingin. Saat mencampur air panas dengan air dingin, kalor berpindah dari air panas ke air dingin hingga tercapai kesetimbangan termal antara air panas dengan air dingin. Maka temperatur air panas akan turun, sedangkan temperatur air dingin akan naik menuju ke temperatur kesetimbangan termal. Hukum 1 termodinamika. Jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Dengan perhitungan, dE sama dengan dQ plus dW. Perubahan energi dalam suatu sistem sama dengan total jumlah energi kalor yang dimasukkan ke dalam suatu sistem dan kerja dalam sistem. dE adalah energi sistem, dQ adalah panas yang masuk, dan dW adalah usaha ke sistem. Dapat dilihat dari gambar ini, panas yang masuk ke dalam sistem adalah 0, kerja ke sistem adalah 0, maka energi suatu sistem ini adalah 0. Jika kita memberikan kerja dari lingkungan ke sistem, panas yang masuk adalah 200, kerja ke sistem adalah 300, maka energi suatu sistem ini adalah 500. Dalam hukum 1 termodinamika terdapat proses terjadinya hukum 1 ini. Yang pertama ada isokorik. Isokorik adalah sistem tidak mengalami perubahan volume walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar dari sistem. Dengan kata lain, volume selalu konstan. Yang kedua ada isotermik. Isotermik adalah proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Dengan kata lain, suhu selalu konstan. Yang ketiga ada isobarik. Isobarik adalah proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Dengan kata lain, tekanan selalu konstan. Yang keempat ada adiabatik. Adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Hukum 2 termodinamika. Entropi dari setiap sistem yang terisolasi cenderung meningkat, sehingga kalor mengalir spontan dari benda panas ke benda dingin dan tidak bisa sebaliknya. Sebagai contoh, panas akan menjadi dingin, dan air yang mengalir selalu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan tidak bisa sebaliknya. Aliran kalor memiliki arah, dengan kata lain,
Tidak semua proses di alam semesta adalah reversible atau dapat dibalikkan arahnya. Hukum 3 termodinamika. Suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai maksimum. Pada keadaan ini, energi gas ideal mendekati nol sehingga hampir tidak ada pergerakan. Nol absolut sama dengan 0 derajat Kelvin dan sama dengan minus 273 derajat Celcius. Persamaan keadaan atau equation of state adalah persamaan yang menggambarkan keadaan termodinamika suatu sistem. Bentuk umum dari persamaan ini adalah F X Y T sama dengan 0 setimbang. F adalah fungsi keadaan, X, Y, T adalah variabel keadaan sistem. Persamaan diferensialnya do F per do X, Y, T plus do F per do Y, X, T sama dengan 0. Nah, yang di sini X-nya berubah, XY tetap. Nah, yang ini juga Y-nya berubah, XT-nya tetap. Dalam keadaan setimbang juga dapat dituliskan seperti X sama dengan X plus delta X, Y sama dengan Y plus delta Y. Kompresi isotermal dan ekspansi termal. Isotermal adalah perubahan sistem pada keadaan temperatur konstan atau KT. Kompresi termal adalah penyempitan volume pada temperatur konstan. Dapat dilihat dari gambar ini, sistem di sini masih longgar, lalu dikompresi menjadi lebih kecil. Dengan rumus KT sama dengan minus 1 per V, do V per do P, Tn. Do V per do P adalah perubahan volume terhadap tekanan, Tn konstan. Dengan keterangan, T adalah temperatur, V adalah volume, P adalah tekanan, N adalah jumlah molekul. Ekspansi termal adalah perubahan volume gas terhadap perubahan suhu. Dapat dilihat dari gambar ini, mulanya volume suatu benda kecil dan diberi suhu dan volumenya semakin lebar. Rumusnya adalah alpha P sama dengan 1 per V do V per dt Pn. dV per dt adalah perubahan volume terhadap temperatur dan Pn konstan. Kapasitas panas adalah proses transfer energi. Dengan rumus C sama dengan lim delta T 0, delta Q per delta T, C sama dengan delta Q per delta T. T adalah temperatur dan Q adalah panas. Kapasitas panas terbagi menjadi dua. Yang pertama, kapasitas panas pada volume konstan atau CV dan kapasitas panas pada tekanan konstan atau CP. CV sama dengan dQ per dt V, dE minus dW per dt V, dE plus pdV per dt V sama dengan doE per dT V. Untuk kapasitas panas pada tekanan konstan, rumusnya adalah CP sama dengan dQ per dt P sama dengan dE minus dW per dt P sama dengan dE P dV per dt sama dengan doE per dT P plus P dV per dt P. Pembahasan yang terakhir adalah besaran intensif dan besaran ekstensif. Besaran intensif adalah sifat dari sebuah materi yang sama sekali tidak bergantung pada jumlah serta ukuran materi itu sendiri dan tidak dapat diakumulasikan. Contohnya, titik beku, titik didih, dan lain sebagainya. Besaran ekstensif adalah sifat materi tergantung pada ukuran sampel, sementara beberapa lainnya tidak. Contohnya, volume, massa, energi, dan lain sebagainya. Besaran intensif selalu berpasangan dengan besaran ekstensif. Tekanan selalu berpasangan dengan volume, suhu selalu berpasangan dengan entropi, surface tension selalu berpasangan dengan area, medan gravitasi selalu berpasangan dengan tinggi, tegangan selalu berpasangan dengan polarisasi, tension selalu berpasangan dengan length. Dan tidak mungkin mereka saling bertukar pasangan, karena ini sudah ada ketetapannya.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi terkait yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.